Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia dengan channel Sulbar Belajar. Sesi kali ini kita belajar berbagi Microsoft 365 for Education. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sesi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat assessment atau tugas ke siswa kita. Oke, sebelum lanjut Bapak Ibu sekalian, jika channel ini bermanfaat silahkan di like, di subscribe, serta di share ke rekan-rekan guru yang lain, sehingga kemudian channel ini bisa bermanfaat buat semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja. Jadi setelah masuk di kelas ini, yang telah kita buat sebelumnya, ya bagi yang belum tahu bagaimana cara membuat kelas, silahkan ditonton video seri yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita lanjut. Kita klik tugas atau assessment. Nah, setelah itu kemudian kita memilih kelas yang akan diberikan tugas. Misalnya ini, yang tadi. Saya pilih next. Nah, kemudian ini karena baru pertama kali kita memberikan tugas, makanya muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mengklik create. Nah, di sini ada assign, ada quiz, ada from existing. Kita pilih assignment. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah form yang harus diisi dalam pembuatan tugas. Yang pertama detail, apa judul tugasnya ini wajib. Nah, kemudian kalau misalnya dikategorikan, silakan buat kategorinya di sini. Kemudian instruction petunjuknya, ya. Kemudian jika ada resource yang akan kita lampirkan, ini ada resource di sini. Terus poinnya, kemudian ada rubrik, ya misalnya poin penilaian kita itu menggunakan rubrik, dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap penilaian tugas itu lebih bagus kalau menggunakan sistem rubrik sehingga bisa terukur dengan baik ya. Kemudian assign to, kepada siapa kita akan memberikan tugas ya. Kemudian berikutnya adalah due date ya, date due, kapan batas waktu tugas ini dikerjakan. Oke. Nah, kemudian yang paling terakhir ini paling bawah, channel mana atau kanal mana atau saluran mana yang akan kita berikan tugas. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk di title ini. Oke. Misalnya tugas 1 KD 3.1 instalasi sistem operasi jaringan. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, instruksinya apa? Misalnya buatlah video tutorial Oke. Ya, buatlah video tutorial menginstal sistem operasi Debian Linux 10 misalnya. Oke, kemudian poinnya. Misalnya kita kasih 100. Oke. Selanjutnya adalah Bapak Ibu assign to ya, ini kelasnya. Kelas mana yang akan kita berikan bisa diedit lagi Bapak Ibu kalau mau diedit ya. Mau diganti. Nah, ini ada ya Bapak Ibu, ini ada edit ya. Bisa kita edit untuk pemilihan ini don't assign to student added to this class in future ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di bagian ini assign to, siapa yang akan kita berikan tugas ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada lebih dari satu kelas, bisa dipilih lagi kelas yang lain di sini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah tugas ini all student ya, untuk semua. Jadi kalau misalnya belum ada studennya ini. Oke. Nanti kita akan tambahkan apa ya di dalamnya, siswa ya. Oke.
Nah, lanjut Bapak Ibu, eh, di bagian bawah ini adalah kapan batas akhir pengumpulan, seperti ini, tanggal dan jamnya, ya. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah time, jam berapa batasnya, ya. Misalnya sampai jam 11 malam. Oke. Nah, terus di bagian sini, channel mana yang akan diberikan, saluran mana yang akan diberikan, ya, tahu channel mana yang akan diberikan tugas, atau materi apa, ya, KD 31 ya tadi ya. Oke, nah ini dia, KD 31. Kemudian kita pilih Done. Nah, setelah itu Bapak Ibu, tinggal kita pilih Assign. Oke, nah sekarang coba kita masuk di tim. Kita lihat apakah sudah ada di KD ini 31 tugas yang dimaksud. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa tinggal masuk melihat view assignment ini. Tinggal mereka mengklik view assignment. Kemudian mengumpul tugasnya. Ya, ini untuk di status guru ya, makanya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita coba lagi tugas yang lain, model yang lain Bapak Ibu. Saya masuk tugas lagi. Atau saya tambah ini aja ya. Oke, masih di KD ini kita berikan tugas ya. Saya coba masuk di tugas lagi. Sama. Next. Ya, create lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian assignment. Nah, misalnya tugas yang lain, tugas 2, KD 3.1, instalasi sistem operasi jaringan. Nah, instruksinya adalah buatlah daftar spesifikasi server minimal ya untuk diinstal Debian 10. Ya, ini contoh ya. Nah, kemudian kita tambahkan add resource ini ya. Bapak Ibu ya, kita klik add resource. Nah, kemudian ini ada resource-nya dari mana? Bisa di-upload dari komputer kita, bisa dari OneDrive, bisa dari ClassNote, bisa dari link yang kita masukkan, atau kita pakai yang new file aja. Kita buat langsung di sini. Kemudian pilih Word document. Oke. Hanya daftar spesifikasi server minimal ya. Daftar kebutuhan daftar spesifikasi server. Ya, seperti itu aja. Attach. Nah, kemudian Bapak Ibu, statusnya di sini student can edit. Artinya student atau peserta siswa kita tidak bisa mengedit file ini. Nah, kita ubah supaya nanti bisa siswa mengeditnya ya. Di sini kita pilih student edit their own copy. Kita klik. Oke. Nah, sekarang coba kita buka dulu. Ya. Kita edit dulu Bapak Ibu. Nah, ini tugas ya, kita tulis saja sini daftar kebutuhan spesifikasi komputer komputer server. Oke.
Ya. Nah, kemudian mungkin butuh identitas ya, nama siswa ya. Nama siswa, jenis, kelas, ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya tabel spesifikasi komputer server. Oke. Nah, nanti tinggal siswa memasukkan ya table. Contoh ini saya bikinkan saja formatnya. Nanti siswa tinggal mengisi isinya ya. Hmm, oke. Nomor spesifikasi. Nama perangkat spesifikasi. Oke. Dikasih contoh ya. 1. Prosesor. Misalnya i5, Core i5 misalnya. Ya, Core i5. Oke. Dan seterusnya ya. Nanti tinggal siswa tambahkan. Nah, setelah itu kita close. Ini tidak perlu disimpan karena ini otomatis tersimpan ya. Oke, kita close saja. Nah, jadi nanti siswa akan mengerjakan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di bagian poin. Bisa langsung diisi masuk seperti tugas yang sebelumnya. Tetapi saya menggunakan rubrik ya. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian membuat rubrik? Ya, ini kalau misalnya baru pertama kali kita membuat rubrik akan seperti ini. Klik new rubrik. Misalnya nah, ini Bapak Ibu ya. Ini titel, ada deskripsi, ada grading kriterianya. Di sini ada poin. Oke, saya aktifkan ya poinnya. Nah, seperti ini 1 2 3 4 ya untuk ini. Nah, kemudian saya ke di sini misalnya daftar spesifikasi kebutuhan perangkat. Oke. Deskripsinya bisa diisi bisa tidak ya. Nah, ini misalnya kelengkapan ya. Kebutuhan perangkat. Oke. Misalnya ini saya ganti excellent boleh juga ya. Seperti ini kalau mau diganti boleh, silakan diganti sini Bapak Ibu ya. Misalnya oke, saya pakai saja excellent aja. Ya. Nah, kriterianya adalah misalnya kebutuhan ya. Kebutuhan, daftar kebutuhan sudah memenuhi standar perangkat komputer server. Yang kedua, sebagian besar memenuhi kebutuhan standar perangkat komputer server. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian sebagian kecil memenuhi
standar kebutuhan perangkat server ya, komputer server ya. Terus tidak ada yang tidak memenuhi standar kebutuhan perangkat komputer server. Oke, ini ancam saja. Kemudian saya ganti ini Bapak Ibu ya. Ini sangat lengkap. Kemudian ini lengkap. Ini cukup lengkap. Ini tidak lengkap. Oke. Ini lengkap ya, lengkap. Kemudian cukup lengkap. Ini kurang lengkap. Ya. Nah, kemudian nilai ini Bapak Ibu yang 1, 2, 3 ini bisa diganti, tetapi tetap harus mengikuti pola, harus range-nya sama ya. Kalau ini kan kelipatan 1 ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu, bisa juga lagi ditambah. Jadi ini ada persennya 100 ya. Ini bisa jadikan 50 saja. 50% ya. Karena kenapa? Kita tambah lagi 1 kriteria lagi. Oke. Nah, misalnya apa ya? Sorry. Ya betul ya. Ini misalnya spesifikasi. Ya. Kriterianya spesifikasinya lengkap. Ya, memenuhi ya. Memenuhi standar komputer server. Oke. Ini sebagian besar spesifikasinya memenuhi. Yang ini sebagian kecil spesifikasinya memenuhi. Terus tidak memenuhi spesifikasi komputer server. Nah, ini contoh. Nah, kemudian 50. Nah, jadi totalnya adalah 100 ya. Saya attach. Oke. Nah, poinnya langsung jadi 100 di sini. Nah, kemudian bagian bawah sama ya. Assign ini diberikan kepada siapa, sampai batas tanggalnya berapa. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa sebenarnya mengatur ini ya. Ini bisa nanti di apa ya Bapak Ibu ya, di schedule ya, di poten jadwal. Misalnya kapan assign ini muncul ya. Assign in the future. Kapan? Misalnya tanggal hari ini boleh dimunculkan, misalnya hari Kamis. Jam berapa? Misalnya jam 12 sebentar misalnya ya. Jam 12. Nah, kemudian kapan batas terakhir pengumpulan? Misalnya besok juga sama jam 12. Terus ini ada close date. Nah, kalau misalnya diaktifkan, ini otomatis nanti tugas itu tidak akan muncul pada saat 11.59. Ini kan batas akhir ya. Nah, kemudian ini mau di close. Nah, sehingga nanti setelah lewat dari ini jam ini, maka otomatis tampilan assignment itu, tampilan tugas itu akan hilang. Itu maksudnya. Oke, jadi bisa diaktifkan, bisa tidak diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti akan tampil terus ya. Oke, saya matikan saja. Nah, kemudian saya klik done. Oke. Nah, kemudian tadi sama ya. Ini untuk channelnya atau salurannya atau materinya, materi apa yang diberikan tugas ini. KD31, masih KD31 ya. Oke, setelah itu kemudian saya assign. Oke, nah kita lihat lagi masuk di timnya. Kemudian kita lihat penugasannya. Oke, sudah ada 2 tugas ya. Tugas 1 instalasi simulasi, kemudian tugas 2 sama ya.
Cuman nanti bedanya di sini satu, instruksinya adalah membuat video, ya. Kalau tadi ini kita lihat ya. Nah, ya buatlah video tutorial ya. Saya cancel. Saya coba di student view. Nah, seperti ini tampilannya di siswa ya. Membuat video ini. Oke, kemudian berikutnya tugas yang kedua adalah view assign. Kita cek, kemudian student view-nya gimana nih. Oke. Nah, buatlah daftar spesifikasi. Nah, ini ada yang dikerjakan oleh siswa ya, student work in daftar yang dikerjakan oleh siswa. Ya. Nah, kemudian ada rubriknya ya, seperti ini. Oke. Saya klik close. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian bagaimana cara membuat penugasan di Microsoft Teams. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kembangkan terkait dengan pembuatan assignment atau tugas Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu semua. Sekali lagi jika video ini bermanfaat atau channel Sulbar Belajar ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua, silakan di like, di subscribe serta di share kepada rekan-rekan guru yang lain agar senantiasa channel ini bisa bermanfaat untuk semua pendidik di negeri ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.